Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan selalu sehat dan diberikan rezeki yang berlimpah ya, terutama maksud saya khususnya di trading ya. Mudah-mudahan selalu profit konsisten dan WD konsisten. Bagi teman-teman yang baru belajar, di sini saya akan berbagi sedikit tips untuk binary.com ya. Saya melakukan trading di binary.com menggunakan balan kecil ya, ini ya, $2. Ini sisa WD tadi ya nggak besar, cuman saya WD $5 tadi. Saya mencoba di thrift menggunakan PM ya. Ini saya WD di PM, terus saya tukarkan di changer thrift karena beberapa hari lalu saya mencoba untuk menukarkan PM di thrift itu $6 PM. Itu ternyata di thrift sistemnya otomatis ya. Mungkin bagi teman-teman banyak yang sudah tahu thrift, namun bagi saya ini baru karena saya menggunakan changer yang lain ya untuk menukarkan dolarnya. Oke, sebelum kita masuk ke tradingnya, di sini saya perlihatkan tadi saya withdraw di ini $5 ya. Ini permohonannya sekitar 12.19. Saya dapat emailnya di verifikasi 12.21 dan landing di PM nya itu jam 2.37, jadi setengah 3 ya. Jadi cuma 2 jam. Untuk biasanya memang binary itu tidak sampai berhari-hari sudah masuk ya, kadang 5 jam, kadang pernah 1 jam, tapi nggak sampai berhari-hari gitu, nggak sampai. Kalau misalkan malam, misalkan request malam tadi malam, itu biasanya masuknya di paginya sekitar jam 10, jam 11 gitu sudah masuk. Dan untuk tradingnya di binary itu lebih ini ya, karena lot minimalnya, modal minimalnya itu 0,35, jadi setara dengan sekitar $5.000, sekitar $5.000 ya. Kalau di yang lain seperti binomo itu kan minimal kan $1, jadi 14.000. Kita menjalankan modal $100 itu, kalau kita tidak menguasai marketnya dengan baik, maka dengan cepat $100 itu bisa habis. Bahkan $1.000 pun cepat habis kalau misalkan kita tidak memahami marketnya secara betul-betul, mempelajarinya secara betul-betul. Jadi lebih cenderung terjebak di emosinya ya. Kalau sudah emosi itu lebih baik dihentikan, karena apa? Pasti uang teman-teman pasti habis, sudah bisa dipastikan itu. Nah, ini di sini saya menggunakan $2 ini, saya pengen membuktikan ke teman-teman bahwa dengan balan kecil pun kalau kita konsisten itu bisa menghasilkan. Apa yang bisa menghasilkan $5 atau $10 atau berapapun itu dengan modal hanya $2? Apa? Tidak ada teman-teman ya. Ini saya tidak kompon ya, saya tidak melakukan compounding sama sekali. Tetap 0,35, apalagi kalau kita melakukan kompon dengan balan yang cukup. Bagi teman-teman yang memiliki balan yang cukup itu, kalau misalkan menggunakan kompon, maka untuk mendapatkan $5, $10 bahkan lebih itu cepat ya, tergantung ukuran dari stake-nya sama balan. Jadi ini saya menggunakan 0,35 terus. Ini 0,35. Ada yang profit, ada yang rugi. Jadi ini sampai rugi berapa kali ini? 2 kali ini, 2 kali. Ini 0,35 semua, enggak lebih dari itu. Saya kemarin itu masih $2 dan tadi sampai $7. Lalu saya withdraw $5. Ini saya sisakan $2 lagi.
Jadi untuk teman-teman yang memiliki balan yang lebih besar dari ini, misalkan sampai ratusan, ribuan atau berapapun, itu sebenarnya lebih mudah jika menggunakan money management yang jelas. Karena money management itu untuk mengatur psikologi ya, agar nggak mudah emosi. Oke, sebenarnya saya ingin menunjukkan untuk apa ya, penukaran di tripsnya dari PM ke trip. Namun itu mungkin lain kali aja ya. Ini kita langsung coba trading aja. Ini saya menggunakan tot no tot atau respol TNT aja ya, TNT menggunakan 5 tick dengan barrier offsetnya itu 02 plus minusnya ya. Saya menggunakan 3 tab. Ini saya pause dulu. Oke, di sini saya sudah mengatur saya di indeks volatilitas 10 menggunakan barrier offsetnya enggak 0,2 ya. Ini untuk contoh saja, ini yang di samping ini jika nanti kita OP bawah, ini yang sebelah kiri ini minus ini, jika atas kita yang klik yang ini ya, yang di kanan ini sama 0,17. Lotnya juga sama. Saya di sini menggunakan candle ini. Jadi ini nanti untuk spotnya, untuk ininya ya, ini perlu diketahui juga. Ini kalau naik nanti kita OP naik. Jadi kalau misalkan TNT itu, kalau misalkan harga menyentuh, ada pemberitahuan di situ, ada keterangannya. Nanti kalau misalkan ini nanti dapatkan hasil jika indeks volatilitas 10 menyentuh, masuk dikurangi 0,70. Ini karena minus ya, menyentuh bariernya ya. Oke, kita coba. Jangan lupa berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ini juga memperhatikan formasi candlenya ini kan ke sideways ini ya, sideways. Jadi kalau sideways gini, kita usahakan untuk mencari apa ya, untuk mencari pembalikannya ya. Kalau misalkan sideways, jadi kita OP bawah di sini, kemungkinan ke bawah. Oke, profit ya ini. Kita coba lagi ya teman-teman ya. Perhatikan candlenya sama spotnya. Oke, dia masih naik. Saya OP ini kelihatannya sudah terlalu panjang. Oh, turun dulu dia. Tampaknya 1 kali, oh 2 kali. Oke, kita profit lagi ya ini ya. 2,2 kali OP posisi, kita profit terus tanpa kompon. Jadi kalau misalkan teman-teman kalau misalkan memiliki balan lebih, itu kalau rugi nanti bisa dikompon. Tapi lebih baik dilatih di demo dulu ya, jangan langsung. Oke, ini saya mencoba OP atas karena saya berharap ini naik dulu ini. Oh, rugi teman-teman kelihatannya. 1 lagi. Oke, profit lagi, tidak jadi rugi. Alhamdulillah, ini sudah jadi $3. Sudah profit $1 itu sebenarnya sudah dari modal $2 itu sudah lumayan loh.
14.000 kalau di ini. Kita trading menggunakan balan $2 terus profit $1 itu tidak mudah. Misalkan kita kalkulasikan untuk $1 saja, itu 1 bulan sudah berapa? Sudah banyak itu. Sudah $30 ya. $30 500.000 dapat apa gitu kan. Mungkin teman-teman ada yang bilang seperti itu. Ya memang 500.000 maksud saya lah. 500.000 itu mungkin ya lumayan besar kalau dibandingkan dari modal $2 gitu. Perbandingannya sama modalnya. Jadi kalau modal $2 terus konsisten $1 setiap hari, 1 bulan sudah dapat $30, lumayan gitu kan. Udah banyak ya. Oke, nanti untuk WD-nya, untuk WD di PM, maksud saya nanti untuk menukarkan PM-nya ke Trivia nanti akan saya buatkan video di berikutnya, video lagi, dan kita akan trading lagi menggunakan cara seperti ini ya. Nanti kita lanjutkan untuk trading nanti, karena ini anak saya baru pulang ngaji, ini mau ngajak ke alun-alun. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti untuk teman-teman perhatikan, coba diperhatikan lagi videonya. Terus ini perhatikan candlenya. Kalau dia sideways, kita cari OP pembalikannya. Kalau misalkan dia trend seperti ini, kita coba cari bukan reversal ya, follow trendnya. Jadi kalau misalkan nanti ini spotnya itu naik, maka kita ikut naik. Kalau misalkan dia turun, kita ikut turun. Kalau polanya seperti ini, sideways seperti ini, kalau dia naik, candlenya sudah panjang gitu kan, kita cari yang bawah. Kalau turun, candlenya juga sudah panjang, terus menitnya juga mau sudah, menitnya masih separuh ya, udah belum sampai selesai, itu kita juga OP atas. Jadi kalau ke bawah OP atas kalau terjadi sideways seperti ini. Tapi kalau misalkan maksud saya detiknya kalau misalkan mau selesai ini ya, nanti sudah 50 gitu, kalau misalkan ini kelihatannya candlenya full, candlenya panjang, itu dia mungkin jalannya di situ-situ aja. Jadi kemungkinan dia terjadi tren seperti ini ya. Nah, terjadi seperti ini, panjang seperti ini. Jadi perhatikan juga di detiknya ini. Jadi melihat ini detik sama ini. Makanya untuk dari dulu saya ajarkan untuk memperhatikan dulu spotnya, nanti bertahap. Kalau langsung itu sulit. Kalau langsung sulit ya. Memperhatikan ini spot terus sama detikannya sama candle itu nanti sulit kalau tidak bertahap ya. Jadi untuk misalkan teman-teman belum bisa membaca, terus belajar membaca sama saya langsung kasih koran atau majalah, itu pasti tidak bisa. Jadi harus saya kasih ilmu untuk menghafal huruf dulu, A, B, C, D itu dulu. Nanti kalau sudah hafal sampai Z, teman-teman juga belum bisa membaca majalah juga. Jadi ada tahapannya lagi. Jadi seperti itu ya analoginya. Mungkin mudah-mudahan saya harap teman-teman paham apa yang saya maksud. Oke, sayangi uang teman-teman, belajar dulu di demo. Kalau masih bingung atau apa gitu, nanti bisa WA saya atau putar kembali video saya, jangan di skip ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.